Di belakang serasa pemandangan di mana nih Pak Yan? Ya, yang saya sebutkan, ini saya ingat di Bali gitu kan. Kalau di Bali kan sawah kayak gini ternyata harganya lebih mahal. Lebih mahal. Karena piu dan saur rasa itu kan nggak bisa dibeli Iya. gitu kan. Menjual Pak. Betul, Iya. rasa itu kan menjual. Ya, saya Betul. itu sama pemain burung pernah gitu. Kalau saya kan biasa, tapi Iya. ternyata orang yang makan di sana bule semua. Beli kan itu saya juga rasa ada gengsi tinggi gitu. Dan ternyata makanan menunya tuh dulu bebek ya. Jadi seluas ini gitu. Satu kotakan itu ada saung lah gitu kan, saung secara alami gitu. Iya. Dan ternyata pengisinya bule semua. Dan kita pemain burung masuk di salah satu ya saung itu kan gitu. Dalam event apa itu Pak Yan? Waktu itu Pak Bey, saya di sana. Lomba cukup sukses, Ya. sangat sukses saat itu soalnya lomba jadi agenda utama sehingga pemain bertumbuh ke sana. Jabar, Jabodetabek, bahkan luar pulau juga Ke masuk Bali sana. semua. Makanya kan kelas Iya. murai itu dulu Iya. Pak saingannya kalau bukan grade A itu dulu itu. Mundur ya Pak, Iya. nggak Seperti berani, nggak di Anis bernyali Merah, ya. ya Iya. kan, seperti di Anis Merah, di Ama. Apa ya? Dulu kualitas itu memang jadi incaran itu kualitas. Sebab para pemain seperti sudah agak cerdas dulu, sangat cerdas. Iya. Gua mau main di sini, makanya harus cari level ini. Gua mau main di sini, makanya dulu protes nggak ada. Sebab sepertinya yang bertarung itu satu level. Dan mereka yang lebih utuh, mereka yang lebih menang. Bapak tahu di Anis Merah, Pak? Betul. Yang mau ngalahin doyong abis begini, ininya lebar itu Susah. burung yang kayak gimana Iya. kan? Selevel dengan Susah. itu kan? Iya, susah. Dan itu memang dulu itu jadi bermain burung itu bermain cita rasa yang Iya. tinggi, seni yang tinggi, dan budget yang tinggi gitu. Dulu saya 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Anis Merah udah 1/4 miliar sih Betul. ya kan? Iya. Pak Prio juga termasuk salah satu pemain Anis Merah dan Iya. susah untuk menjangkau ke atas kan? Susah, saya nggak bisa. Saya Apalagi waktu itu ngalahin di Anis, ya. Bandung ya. Saya Coba. susah. Saya bermain pertama kali kan Anis Merah Pak. Iya. Untuk menjangkau ke atas dulu sangat susah sekali. Susah karena Sangat apa? Memang yang terbaik itu memang the best. The yang terbaik. best, betul. Kalau sekarang ada kata karena kualitas kurang, makanya yang biasa naik dan kita tidak ada lagi gitu, Tidak ada pilihan lagi, betul. gitu kan, Iya. seperti itu. Betul, Tapi betul. kalau di murai, standarnya menurut saya kualitas dulu dengan sekarang agak mau mirip. Iya. Makanya betul. pecinta murai bertambah. Bertambah, berkurang. betul. Karena apa yang dia suka ada. Bu. Iya. Pak Yan, sudah berapa puluh tahun berkecimpung di dunia? Kalau saya nggak kehitung lah. Dalam artian 25 sampai 30 tahun. Tapi saya dari kecil sebetulnya saya udah jadi pemain. Cuman bukan pemain bukan pemain lapangan, tapi sudah merapat burung dan saya pebisnis di burung, Pak. Betul. Di Bandung itu Husni terbesar di lebih panjang bukan yang terminal itu sudah nggak bisa nampung burung dari saya karena saya udah 300 ekor, 400 ekor. Makanya saya lari ke Pramuka. Iya. Anis Merah Tera 50.000 itu harus dijual ke Jakarta, Pak, bukan di Bandung. 50.000 dulu. Zaman itu ya, Iya. Pak, era itu. Saya ambil Wambi dari Jakarta bawa ke Bandung. Iya. Wambi itu bunyi di tangan itu karena saya beli dari anak. Jadi kan saya bawa burung kampung di Jakarta laku, saya bawa beli burung kota untuk dijual di sini. Betul. Sampai saya kuliah. Betul. Nah, terjun ke burung itu saya sebenarnya bisnis dulu di pakaian, di sepatu. Kuat 5 tahun, broke, bangkrut. Nah, balik lagi ke profesi lama. Ya, profesi lama, tetapi nggak ada modal, makanya saya bantuin orang, saya ngejokiin. Dan ternyata saya terlena ngejokiin 5 tahun. Makanya, ya alhamdulillah dari 5 tahun saya ada pengalaman. Bagaimana bermain burung yang baik. Dan saya mengenal karakter-karakter pemain burung saya. Keluarga besar, baru ketemu di Bali. Sayangnya ini saya baru main ke Bali kan, borong-borong. Belum pernah sama sekali ya Pak. Saya ke sana. Sambutan orang sana seperti dia udah mengenal saya ya, lama. Itu betul. ajaibnya di burung itu. Ya. Latar belakang dia konglomerat, latar belakang dia berpangkat. Begitu masuk ke burung sama rata, betul.
Saya sukanya di situ. Iya, bahkan dulu gini, ada direktur siapalah orang kaya. Dia datang nggak seperti orang kaya, pakai celana pendek. Dia ini dibuka. Ada yang sombong gitu, gimana. Kata dia, jangan bilang ke orang itu, kalau mau ngebos udah di belakang meja, di sini untuk hobi. Padahal dia punya 3 perusahaan besar. Betul. Dia. Itulah asiknya di burung, Pak Yan. Pak Yan, selama 30 tahun beralih ke media, nggak bosan, Pak? Ya, nah gini, betul kalau hobi itu, kalau kita tidak bisa menakar, justru bukan bosan. Hobi itu makin lama makin berkarat. Betul. Lihat pemancing. Betul. Pak. Ketika dia punya uang 50 juta, dia beli alatnya 20 juta. Ketika dia punya 100, beli alatnya yang berapa gitu. Hobi itu selalu beriringan dengan kita punya uang gitu kan. Betul. Hobi itu Bapak aja dulu, Pak Anies Merah. Dulu terjangkau yang 50 juta. Ya. Sekarang kan beli orang berapa ratus juta. Ya, kan? betul. Apa bosan? Enggak gitu. Enggak. Justru yang menarik gini, ini hobi di burung. Pertama, persahabatan yang cepat, berkeluarga yang cepat, dan pikiran itu positif gitu. Nah ini jarang ada di komunitas lain. Di komunitas burung, makanya di komunitas burung abadi itu seperti itu. Cuman ya sensi juga cepat di burung. Makanya hati-hati bermain burung, hati-hati bergaul di hobi itu. Salah sedikit orang banyak cepat menyebar tahu. Makanya ya di sanalah kita harus cerdas bergaul, cerdas bermain burung. Dan saya alhamdulillah, saya kan main burung. Bagi saya menempelkan hobi, tapi saya mencari untung untuk menghidupi keluarga. Kalau saya itu menghidupi keluarga, saya jadi joki, menghidupi keluarga. Nah, pertanyaan saya tepat, menghidupi keluarga kita bahas. Selama 30 tahun lebih Pak Yan. Pak Yan hanya mengandalkan hobi kicau dan media. Saya dengar kemarin salah satu putrinya di wisuda. Kalau kita lihat Pak Yan, dari 30 tahun dari ini, saya nggak ketemu matematika, Pak Yan bisa nyekolahin anak-anaknya ke jenjang perguruan yang tinggi. Itu dari mana keajaiban itu, Pak Yan? Ya alhamdulillah gini, Pak. Saya keluar dari keluarga yang sederhana, tapi berketuhanan. Berketuhanan. Ya, sampai paman saya bilang, Yan, uang itu tidak bisa diandalkan, sebab uang itu bisa datang, bisa pergi. Tetapi kebaikan dan keyakinan kamu terhadap Sang Pencipta itu andalan. Betul. Makanya saya dulu begini, Pak. Saya bangkrut dari usaha burung, saya usaha pakaian 5 tahun. Dan saya lari ke profesi burung. Nggak punya modal. Iya. Tapi malam saya udah nggak punya modal, nggak punya rumah, diam di Mertua Indah. Iya kan? Tapi beruntung Mertua Indahnya baik hati. Baik hati. Saya andalan saya berdoa. Saya malamnya berdoa. Saya tidak tahu apa yang terbaik buat saya, tapi Tuhan Maha tahu apa yang terbaik buat saya. Hari pertama pindah ke Babakan Tarogong, pindah di Mertua. Hari itu saya jalan-jalan dan hari itu saya udah ada yang mempercayai untuk menjual burung dia. Mertua saya sampai heran, Bapak Pak Yan tahu dari mana dia? Kata, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba manggil saya, kan, nah seneng burung ya. Saya mau dijual semua. Wah, saya nggak punya uang. Ya udah, bawa aja. Hari pertama, kenal pertama, ya. Oh ini dari doa itu. Betul. Dari sana saya udah dapat ada beberapa jadi untung. Setelah itu saya ngejokiin, Pak. Dan ngejokiin saya selalu berandalkan kepada doa dan doa. Siapa saya gitu kan? Tapi dengan doa itu, bos saya modal kecil, saya dipilih raja juara ke-1 Murai Batu. Alhamdulillah. Dari joki, dari pengusaha, joki, sampai jual beli. Iya, jual beli. Itu untuk burung. Ya, sampai sekarang media. 30 tahun itu waktu yang nggak sedikit, Pak. Ya kan? Pengalaman Pak Yan, terus rasa bangganya sampai sekarang putrinya lulus di wisuda itu loh, Pak. Saya itu nggak habis pikir Pak Yan itu dari mana uangnya sampai bisa nyekolahin anak-anak setinggi itu gitu, Pak. Kan ini yang sarjana baru 2. Yang laki-laki 2 sarjana itu bukan biaya yang sedikit, Pak. Makanya saya heran Pak Yan ini dari mana pekerjaannya cuman paling burung dan media. Kok bisa gitu loh, Pak? Ya, ini itu matematika kalkulator saya nggak nemu gitu loh, Pak. Betul. Makanya Pak begini kan. Saya waktu anak-anak mau kuliah justru
di media saya udah nggak ada gaji. Karena betul. media sudah kurang bagus dan terus terang ke website kan, ke internet. Apalagi sekarang dari web kalah bersaing dengan YouTube, ya kan, banyak youtuber berseliweran. Nah, makanya ini Pak Ian dari media aja udah kalah dengan orang-orang anak-anak muda sekarang. Tapi saya Pak Ian herannya itu selama 30 tahun masih fight di dunia perburungan. Kenapa gitu loh, heran saya sampai bisa nyekolahin anaknya 2 lulus kuliah semua gitu loh Pak Ian. Itu yang hal yang terhebat bagi saya itu. Saya kan gini, saya tidak selalu gini. Waktu anak saya ke sekolah kayaknya saya paling protektif dan paling apa ya? Saya tidak mau gaya sekolah saya ada pada anak saya. Saya nyekolahin anak itu dari SD sudah di backup les Pak. Les itu GO bayar 2 juta. Tapi dulu liputan lagi asik, wartawan lagi 3 orang, kita lagi dapat banyak. Makanya saya konsentrasi ke sekolah anak saya. Makanya anak saya sempat sekalipun tidak ranking 1, tapi di akhir-akhir apa NEM itu final, mereka besar, mereka semua karena belajarnya benar kan. Nah dari sana dia udahlah, saya bukan nggak akan, saya sedikit mengeluarkan uang, jadi saya harus sekolah, dia harus sekolah sampai dia. Dan saya balance antara pengajaran agama dengan sosialnya, saya balancekan. Dan kedua-duanya alhamdulillah, yang terakhir cum laude, yang sama itu dari ini. Kan kata orang ya sekolah di hukum katanya. Nah, Bapak kalau tahu yang yang kuliah pertama itu beres, saya GO apa disekolahin, terakhir juga les untuk anak saya supaya baik itu, supaya dia cerdas itu banyak. Tapi alhamdulillah itu dari liputan. Ya dimudahkan lah dari liputan itu, waktu itu lagi anak 1 itu kan liputan masih bagus ya kan. Tapi ketika anak saya mau kuliah justru saya udah nggak dapat gaji dari tabloid kan, nggak dapat gaji. Tapi saya bilang tetap kuliah. Baik berdoa. Kalau you ada keputusan yes, Bapak siap. Berarti Allah kamu melakukan. Dan Pak, kebetulan saya dorong dia mau Unpad. Tes fisio, tes apa hampir 99% dia lolos ke Unpad. Tapi pada akhirnya dia tidak lolos. Tapi saya yakin ini yang terbaik. Dan dia ngajar di perguruan anak 12. Sekarang sudah mengajar yang pertama itu. Udah beres kan, beres kuliah. Nah yang kedua adiknya ini kan makanya kakak kuliah. Gitu, saya tidak. Ya berdoa. Taunya lebih mahal Politikom gitu. Tapi kan alasannya kenapa ada? Saya nggak megang gaji dan saya terus terang orang yang paling konyol, nggak pernah punya tabungan. Iya. Kok bisa nyekolahin gitu loh? Nggak ada. Ya itu Pak. Kok bisa Pak ya? Dia selalu gini. Selalu setiap per 6 semester Pak, saya tiba-tiba saya misalnya ada reksa. Ada belum lakbet bagus. Saya beli berapa 600.000 udah. Tiba-tiba telepon anak saya, Pak saya harus bayar 5 juta sekian. Lakbet itu Pak itu juta 3,5. Beli 6 itu Bapak. Saya ingat almarhum Kopredi, saya punya lakbet, tapi belum ke lapang. Kopredi kalau untuk ternak bagus. Buat apa yang bang? Anak saya biasa bos. Saya pikir nggak, pas begitu pulangnya sini. Ini 3 juta buat lakbet, ini 500 buat kamu. Iya. Kan dimudahkan kan buat dia. Iya betul. Dan selalu kalau ada urusan untuk itu, kalau nggak ada di saya, ada di saudara. Sekalipun pinjam, ada. Dan kelancaran itu kan bukan urusan saya. Betul. Saya berusaha dan alhamdulillah kan Pak. Yang paling mahal bukan sebetulnya bukan per semester itu. Hariannya berangkat kan jauh, dia makan di luar apa. Tapi semuanya saya tidak pikirkan kan. Semua udah ada yang ngatur. Dan ternyata saya tidak terlalu susah. Tidak terlalu susah untuk itu. Makanya dua-duanya selamat, beres gitu kan. Dan selalu betul. Dari dulu saya selalu ada rasanya senjatanya, pedangnya, muslim itu berbeda. Saya terakhir kan waktu di Mertua 2 tahun, udah 2 tahun saya bisa kebeli. Alhamdulillah Pak ya. Kebeli dari mana? Bapak kalau tahu ngejokin saya, seminggu saya dapat 200.000 Pak. Seminggu, sebulan 800.000. Iya, untuk makan coba kan gitu. Ya habis. Iya, kurang betul. Tapi kita bahkan di sekolah semua kan selalu saja ada gitu kan, selalu saja. Ya tiba-tiba saya beli burung murah, beli mahal gitu kan. Ya saya dedikasikan untuk persiapan, pokoknya kelancaran keluarga saya di sini. Ya sampai
saya jadi wartawan, naik juga penghasilan, tapi ternyata pengeluaran juga naik. Ya kan gitu. Ya, tapi beruntungnya saya tidak punya hobi ngeluarin uang bukan untuk keluarga. Betul. Gitu kan? Hobi saya misalnya beli apa enggak. Kalau saya beli burung, yang dilihat saya keuntungan. Saya senang, untung, jual. Ya. Dan saya bisa hidup. Sampai bisa beli rumah. Betul. Gini, Pak Iwan juga dulu kakak saya outsider dulu. Betul. Di dia nggak laku. Wan ini berapa, modal berapa, 2,5 juta. Saya telepon bos ini 5 juta, tapi tes dulu. Langsung ditransfer. Dia enggak langsung ditransfer. Kan saya takut itu, jangan dulu transfer gitu. Coba, itu saya perlu uang 15 juta untuk nambahin bayar rumah. Secepat itu tidak sebulan. Lunas. Kakak saya tidak laku, saya laku cepat. Datang itu ada yang lain coba. Saya kebayar coba. Ya kan? Ya itu mungkin itu kan itu perjalanan rezeki saya harus diambil dari hobi saya, apa saya. Cuman balik lagi, saya selama ngejoki, kalau kata Pak Priyo, pengalaman spiritual apa yang mengena ke saya gitu. Saya waktu itu kan agak susah, hirup itu agak susah. Ada pemilik grup masih ke saya ya, kalau kurang beras ada di saya, masih beras. Ya saya bantuin. Dan sekali waktu saya tukang cuti. Malam mau lomba di Grand Apple, kita sewa, ada rumah dia di Cianjur, di Cipanas kan, tidur. Malamnya saya terbersit, ya Allah, orang ini telah membahagiakan saya. Saya membalas dengan uang tidak punya. Dan setelah sholat saya doain, bahagia karena dia. Engkau yang tahu apa yang membuat dia bahagia, engkau yang tahu dah. Pagi-paginya saya juga kesempatan untuk sholat lagi, sholat duha gitu kan. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di lapangan kan, saya nggak tahu. Tapi saya udah mau balas lah, kan betul kata agama, kalau kamu tidak bisa membalas kebaikan orang dengan kebaikan lagi seperti harta dengan harta atau apa, balaslah dengan doa. Dan saya lakukan tuh. Nah setelah itu di lapang lancar Pak. Burung yang biasa tidak juara bisa juara 3. Kan saya udah senang karena saya pemain pinggiran, pemain kampung, orang Banjaran tiba-tiba main di nasional kan. Saya yang ngejokin apa. Dan ternyata jawaban doa saya apa? Waktu itu ada door prize-nya motor legenda apa. Dan saya naik ke atas menunggu. Dan saya sudah tidak ingat itu kan. Door prize pertama menang sama saya. Motor. Dan bos saya mau pulang, saya bilang, bos dapat motor. Dia bahagia di depan saya. Nah, kata saya orang kaya juga sama uang masuk kan gitu dalam artian. Saya senang, saya sudah bisa membalas kebaikan dia gitu kan dengan itu. Dan saya yang itu dijual, dia dibagi-bagi di sana dan saya kebagian 1 juta berapa gitu kan. Waktu itu 1 juta coba dari satu event kan itu door prize lah. Saya bersyukur. Dan dari sana ya udah saya ngejokiin ke tingkat nasional ke apa juga. Saya ngangkat burung Pak Gamoko Cup itu kan kelas nasional. Iya, betul. 3.000 peserta datang. Saya juga pertama ke Gamako. Tapi feeling saya ini juara. Sampai bos saya bilang, jangan nakut-nakutin saya. Ini lomba ganas. Ini siapapun orang kaya di sini semua katanya. Tapi ada feeling saya juara. Cuman dari burung yang mana saya nggak tahu. Ternyata betul. Waktu saya naikin murai, padahal baru pertama ke sana, orang Bandung itu nyinyir ke sana. Akan jalan. Sama saya gini. Dan saya berdoa, kamu udah saya rawat. Dan saya perlu uang dari bos kamu. Bahagiakan bos kamu, saya gini-gini supaya tidak panas kan. Begitu naik, di kelas bintang saya juara 4. Alhamdulillah Pak. Coba, wow, bos saya udah takbir nih, baru udah. Pak, belum selesai. Ini harus masuk ke penyisihan, tapi jangan burung ini. Nah ada ujang kulit kan tahu. Saya deketin dia. Pak Ujang naikin ini, saya bayarin lah burung bapak, tapi nanti kalau masuk ke saya. Ternyata tidak masuk. Tapi takdirnya burung itu harus nampil ya. Ada teman saya yang gua masuk penyisihan, tapi burung gua ada lemas. Beli aja sama gua. Bos beli 200. Juara 1 kelas Madia. Saya sujud syukur semua. Bos saya ngerumunin Pak. Siapa saya? Siapa sangka itu? Iya, siapa? Orang burung-burung terkenal di sana ada. Dan saya yakin bisa. Doa itu luar biasa ya Pak ya. Doa itu dan di luar ekspektasi saya. Dan saya waktu itu betul karena berdoa. Dia senang kan. Bos itu memberi lebih kalau senang. Kalau enggak standar kan. Standar, gitu. Makanya saya ingin tidak standar kan. Nah itu saya selalu dengan berdoa.
Iya Pak, di Gamako itu 10 besar sudah sujud. Ya. Betul. Ada kelas anis merah, orang lain juara, dia terima kasih Pak Engkus, kata saya bukan Pak Engkus, burung you Bang. Bagus ya. Ya kan betul. udah takdir kan udah. Nah semenjak itu kita punya kepercayaan, saya kepercayaan tetap, dan saya juga langgeng dengan bos yang satu ini, kemana-kemana, ke Jakarta, burungnya Pak beli di pinggiran, tapi dia lomba selalu ke Jakarta, kan dia ada mobil ada apa gitu, dan alhamdulillah saya selalu pernah juara umum, coba di Jakarta pernah juara umum dari burung apa gitu. Nah, keren Pak. Iya kan? Nah, pengasih dia itu jadi rezeki buat saya, dan saya ya ditumpukan untuk keluarga, dan alhamdulillah saya selama numpang di Mertua Indah, Mertua Indah sampai bilang begini, saya nggak ngerasa ditumpangin orang di sini. Maybe mungkin untuk menyupport saya atau secara langsung karena saya juga kerja, gitu kan, apapun dan tidak hasilnya. merepotkan mungkin itu gitu mungkin, dan tahu teman-teman burung Pak, sekali datang, saya lagi bulan Ramadan datang merokok semua ya saya suguhin, kata mertua itu, Painan Yan kenapa disuguhin ya kan dia nggak puasa, biarin lah, gitu. Udah aja dia santai, orang Antapani kita kan banyak kan kalau di burung bergaul. Nah kadang-kadang terlena dengan hobi itu seperti itu Pak. Cari uang dengan senyum, uang dapat, gitu kan, dengan senyum uang dapat. Dan saya waktu itu menyimpulkan bisnis burung itu sebetulnya kalau profesional jauh dari kedustaan. Sebab yang berbicara burung, bukan mulutnya, tapi fakta. Burung yang berbicara. Bapak beli ohara yang berbicara. Wahai Pak Prio, pandang aku, bagus kan? Kata Papnya yes. Siapa yang punya yuk? Kan gitu. Burung dulu. Ketika ditawarin kita malah curiga. Betul. Nah itu makanya satu dari dulu saya bilang ke mereka yang bermain di hobi, kamu harus ada angan-angan. Sebab satu-satunya bisnis yang ada mimpi itu bisnis hobi. Bagaimana teman saya beli anis kembang dari majalah itu 700.000, ditukerin tanah di Ciatel, itu kan? Keren. Terminal itu. Betul. Coba dia beli anis kembang waktu itu anis kembang lagi booming. Lagi bagus. Nah itu kan, bisnis apa coba? Yang bisa seperti 700 bisa jadi 70 juta. Betul. Iya kan, bisa seperti itu. Betul. Ya sekarang rumahnya ratusan juta. Gitu kan? Betul. Dan ternyata dulu Tuhan membentangkan luas rezeki dari burung itu. Betul. Cuman memanfaatkannya, dan saya alhamdulillah kan saya jadi rumah, jadi anak-anak sehat, jadi anak-anak baik itu, dan alhamdulillah saya dalam perjalanan juga selain kakak saya menopang adik-adik saya dari penghasilan ada menopang juga. Gitu kan, menopang saya 7 bersaudara, sementara penghasilan dari kakak-kakak gitu kan, bapak udah cerai apa-apa kan jauh. Tapi alhamdulillah ya kesininya bermain burung itu satu kuncinya, selain kita harus berangan-angan, bermimpi punya burung yang baik, karena mimpi outsider itu memiliki burung yang baik itu, yang memiliki keuntungan yang besar. Itu kan, makanya itu. Dan tentu saya dulu pernah kalah gitu. Ketika saya membeli burung orang baik, dan saya dipercaya Pak, tiba-tiba telepon saya, lihat nomor rekening kamu, beliin yang you beli buat orang itu. Pak, saya beliin orang itu 5 juta. Kenapa Bapak? Ini transfer puluhan juta. Gua tahu nggak akan ada lagi yang 5 juta. Dan saya cari dengan maksimal gitu. Saya cari dengan maksimal burung bagus ini. Tapi kalau bukan jodoh nggak jalan. Betul, tapi betul. dia puas karena memang uangnya sesuai dengan hitungan. Betul. Dari pengalaman itu yang harus dijaga di perbisnisan, kejujuran ya. Bisnis di hobi harus mengutamakan kejujuran ya. Dan ini talenta dipakai Pak. Sebab apa? Skill. Kecerdasan. Dia gini, kecerdasan itu keuntungan. Ketika saya dulu, saya ada ngerti kesayang, katanya you beli burung bisa tapi kurban nggak bisa. Gitu kan? Oh saya tersinggung waktu itu. Itu teman saya juga. Oh iya, tapi ini benar juga kan. Saya langsung telepon, beliin kambing yang paling besar. Saya bayar 2 pekan. Pekan pertama kan saya punya anis 300. Betul. Saya ke Tegaleg. Pekan pertama sudah. Saya datang
janji 2 pekan datang 1 pekan. Berapa domba yang kamu beli? 600.000. Lihat dombanya gede dah dulu Pak. Saya bayar, saya masih punya uang. Tuh kan katanya yuk kalau ada. Coba. Dari bisnis burung. Bisnis apa yang bisa begitu? Saya 300, tiba-tiba 500. Bisnis apa? Ya, bisnis nggak ada. Dan mereka yang beli senang. Dia juga dijual 2,5 juta gitu. Itu kakaknya si Salim yang beli. Seru. Ya, kan? Nah, ya itulah indahnya dunia hobi ya Pak Yan. Makanya saya di sini. Cuman yang harus dijaga karena gini, uang datang cepat, keuntungan datang besar. Cuman juga datang besar. Betul. Ya kan? Pergaulan. Iya, ketika kita sudah dipercaya, mentang-mentang pos telepon ini langsung transfer, ya kita abaikan kadang-kadang. Nah, kadang-kadang di sini harus dalam artian harus cerdas dan harus takut lah. Sebab apa? Kedustaan di perburungan itu sama dengan memutuskan harapan kebaikan di dunia perburungan. Iya. Istilahnya cemar di dunia burungan selesai. Cepat. Ya. Selesai. Rezekinya juga selesai. Nah, gitu Pak. Itu ada kawan saya yang melakukan penangkapan lagi amroh ditukar. Yang asli kan dia pernah coba, tapi kan si bosnya jadi kecewa, akhirnya tidak resisten. Nah, itu kan. Makanya satu yang, tapi saya selama ini kan langgeng puluhan tahun, bukan tidak ada kesalahan. Mungkin kesalahan saya sedikit gitu kan, kesalahan saya sedikit. Makanya bos saya kan mau kemana gitu, alhamdulillah saya. Betul. Saya dulu pernah sekali waktu Pak, saya joki, tiba-tiba diundang sama Sindroni, bayangkan. Iya betul. Padahal saya sama Sindroni itu ngejok perang mulut. Dia main di Piala Raja, saya main Anis, dia main Anis. Dia naik pagar, kata saya dikritik, tapi saya masa bos naik pagar Pak, kata saya kan digituin. Wah dia mah apa lu ya? Wah terus, bos, kalau bukan punya bos itu bukan juara menurut saya. Itu yang juara yang itu gitu. Wah saya kritik. Betul. Sampai sekarang pun generasi ke generasi belum ada pengganti sosok fighter seperti Pak Sindroni. Setuju nggak Pak Yani? Saya setuju. Saya dan waktu itu kan ternyata saya diundang ke rumahnya, disediain pesawat pulang pergi dengan tips yang menurut saya luar biasa, sangat besar datang. Dan saya datang ke sana hanya untuk ngobrol dan ternyata saya untuk menyeleksi burung-burung dia. Saya langsung tahu aja, Pak Sindroni beli nomor 1 kan, uangnya nomor 1, burungnya nomor 1, maka rumah ini harus nomor 1 segalanya. Jadi Bapak jangan salah beli. Bener juga ya. Gua ini beli nih, ini beli 200 juta, 250 juta, bener kan burungnya? Yes, burung ini yes. Tapi ini enggak, Kenapa begitu? Bapak nanti aduin nggak kan? Kalau mau beli burung ini di sini kan? Dan alhamdulillah dia puas dengan itu. Saya jadi berteman dengan baik. Nah, makanya pengalaman saya di lapangan ada, ya kan? Menebak burung saya bisa, karena saya makanya dan selama gini. Saya jadi punya tips untuk menjadi joki yang baik. Saya selama 5 tahun di perburungan, saya dipeluk-peluk juri Pak. Karena gak pernah bibir saya menghina juri. Sebab juri itu kawan saya, kawan pemain. Tanpa juri burung saya tidak akan ada nomornya. Tidak ada prestasinya kan gitu. Kalau dia salah, human error. Ada cara yang baik. Dan saya pernah, burung saya harusnya drop di Murai Batu. Karena hadiahnya jelas kan. Kalau juara 2, anjlok kan jelas kan? Betul. Tapi saat itu burung saya 2, A ke lawan saya, B ke saya. A ke saya, B ke dia. Tiba-tiba A ke lawan saya, B-nya kan harusnya ke saya. Betul. Dilempar ke orang. Bos saya mau ngamuk, namun saya tahan. Bapak jangan merendahkan diri. Bapak mau apa? Ini tidak. Saya yang bilang. Saya masuk. Saya tanya juri, Bapak sama. Saya udah kan? Dan ketua panitia pelayanan saya ganti. Tiket 3, episode 2 diperhatikan sehingga nomor 1. Dan ternyata protes dengan baik menghasilkan hasil yang baik juga. Betul. Kok kita digoreng? Saya harus maki-maki juri ya kan itu. Iya buat apa? Itu sudah terakhir loh. Nggak bisa diambil lagi. Nggak ada. Dan saya coba Pak 5 tahun Pak. Masih Palembang, Bali saya 2 kali, Jawa Piala Raja, hampir seluruh Piala Raja saya datang, saya ngejoki, jadi sahabat. Pak Yan, era sekarang, saya temui banyak pemain ataupun bos besar cengeng
seperti apa tanggapan Pak Yan? Gini ya. Pemain-pemain yang bos tapi mentalnya cengeng, seperti apa itu? Ya itu gini. Kalau sudah di lapangan, sekuat apapun kalau burung kita, kalau burung joki kita bilang, oh digoreng, luntur juga idealisme. Iya. Kita pengen secara emosi, pengen Iya. apa. Kadang-kadang kan yang tidak kuat menumpahkan emosinya. Tetapi begini, tetapi itu sesaat Pak. Iya. Jarang berlama-lama. Betul. Sesaat itu, apalagi panitia bisa menjelaskan apa-apa gitu kan, dia akan reda dengan sendirinya. Dan begini, makanya kan satulah berhobi itu kalau ingin selamat, cerdas bosnya, piawai jokinya, tepat take over. Tepat Itu kan gitu. Jadi dia berlomba di mana dia tahu. Dan joki yang cerdas tahu. Ini lomba kelas nasional. Burung saya harus selevel nasional. Betul. Sebab di sini gini, saya ada burung-burung yang regional, yang bagus. Dia juara di regional. Terus ke nasional sudah grid. Iya, betul. Dia B+. Iya. Sekalipun dia maksimal main di grid, kalau yang grid main A maksimal habis. Nah itu, Betul. ini belum match itu. Nah, Bos-bosnya itu maksudnya kecerdasan memilih burungnya belum match gitu kan, Betul. antara lapang yang dituju dengan burung yang dia beli gitu kan. Sebab itu masalahnya. Betul. Kok mainan di sini juara ya kan, musuhnya kan Levelnya. Nah, itu nggak sadar Pak. Nah, ini para bos-bos cengeng ini kadang nggak sadar bahwa talenta burung itu juga harus memenuhi standar gridnya, ya kan. Satu, kedua, burung bagus tidak disertai dengan mental bagus, ya tidak akan besar nama Anda di dunia burung. Apalagi kita lihat pemain cengeng ini kalau juara muji-muji EO, kalau nggak juara nyinyir EO. Itu yang saya temui pemain skala bos sekarang itu. Makanya saya sayangkan Pak, ini bos besar tapi mentalnya mental cengeng, mentalnya mental bukan mental pemain nasional tapi mental pemain pinggiran. Itu yang saya temui kan. Saya sayangkan pemain ini sedang meniti ke atas tapi kok mentalnya masih mental pinggiran. Seperti itu yang saya temui Pak. Kadang itu yang saya heran. Ya betul. Tapi itu persentasenya sedikit. Ya, sedikit. Tapi kalau saya kan dulu menapaki hal itu. Dan itu mungkin gini, menjadi pemain besar itu perlu proses Pak. Perlu proses panjang. Perlu proses ya, seperti itu kan. Ketika burungnya baik kadang-kadang terlewat. Itu ada destiny, harus takdir. Betul. Kata orang-orang pemain besar dulu ya, meraih juara itu selain burung bagus, ada hoki yang bagus. Seberapa mahal burungmu kalau nggak hoki bagus, ya susah. Juara besok belum tentu juara lusa. Iya, karena ini kita bermain burung, sehebat apapun burung tidak akan stabil dalam setiap kondisi. Setuju nggak Pak ya? Ya itu setuju. Ya itulah makanya melahirkan mental seorang pemain yang jawara, seorang pemain besar itu diolah dari kejadian gini, angin dan badai hingga dia lolos menjadi jawara sejati. Belum menapaki jenjang juara, setengahnya aja belum sudah jatuh dengan blunder ucapan-ucapan. Itu kan banyak Pak. Sekarang kita lihat dunia burung ini banyak menghadirkan pemain-pemain besar dan gaya pemain yang besar juga, tapi tidak disertai mental yang besar gitu loh Pak. Itu yang saya sayangkan dari pemain-pemain era sekarang. Tapi itu presentasinya karena itu bos, sehingga ada kejadian juga di blow up oleh semua karena yang itunya. Tapi itu menurut saya itu adalah salah satu proses untuk menjadi pemain yang besar. Ketika kita beli burung yang hebat, tidak ujung-ujung Bapak beli hari ini, minggu depan ditandingkan dan betul-betul ada prosesnya panjang. Burung yang hebat. Iya kan? Ya seperti itu, mental yang hebat di pertandingan juga. Ya bos, punya segalanya, tetapi juga dia nanti akan ditempa pada keadaan di lapangan. Keadaan mau jadi bayi aja mau berdiri harus jatuh dulu. Apalagi pengen besar di perburungan tapi maunya instan. Ya nggak bisa. Sensasi, ya kan? Dengan bermain sensasi nggak akan lama. Ya, orang-orang di dunia perburungan kalau hanya bermain sensasi dan ambisi jatuh. Ya jatuh itu sebenarnya dengan sendirinya. Jatuh dengan sendirinya. Dan harus diingat kan, ketika kita punya obsesi, apalagi kita masuk di level nasional,
ratusan pemain yang selevel dengan kita juga berharap seperti itu. Berharap seperti itu, bukan saya Wirid, mikir dong kayak gitu. Bukan lo yang kaya, banyak di dunia perburungan ini yang kaya. Jadi jangan banyak gaya gitu loh Pak. Ya, maksud ya saya. betul. Tapi balik lagi, kalau saya percaya deh, kebijakan datang. Hati kita tertempa dengan baik. Kalau ada masalah kita bisa bijak berkata itu hasil tempaan seperti itu. Hasil tempaan di lapangan yang tidak sesuai ekspektasi dia. Kok begini, kok begitu, kok begini kan. Nah itu mungkin nanti akan jadi keilmuan dia. Dari pengalaman dia belajar. Dari pengalaman dia belajar. Boleh jadi hari ini cengeng. Dia bakal jadi pemain yang sukses. Satu lagi Pak, bermain di dunia hoki tanpa strategi nol. Setuju Pak ya? Terus saya liput, pengalaman saya bermain di hoki, bisnis di hoki. Apapun yang kita kerjakan, kalau enggak dari hati, itu tidak akan benar. Apapun yang kita kerjakan dari hati, kita pasti akan kembali ke hati lagi. Ketika kamu bermain hobi ini jelek, ya kamu akan terima kejelekan. Ya, ketika kamu menjelekkan kawan, di saat itulah kamu jatuh gitu loh di dunia hobi. Sedang menjelekan dia. Menjelekan dia sendiri. Betul. Betul. Ya betul. Kan siapa menanam itu yang menuai. Betul. Dunia hobi ini semua sudah cerdas. Jadi skala sekali apa yang kita ini itu terbaca. Oh, karakter pemain si A, si B, si C. Gimana kamu mau jadi besar ketika kamu berperilaku seperti pemain cengeng gitu yang akan menghancurkan dia sendiri. Dan itu nanti lapangan. Fakta lapangan, kejadian yang nyata yang akan menimpa dia. Saya gini Pak, ada misalnya pemain kan kata-katanya gitu kan. Karena kan kita tidak boleh kalau belum lihat fakta, misalnya dia ada kerjasama atau apa. Saya percaya dengan kerjasama itu ada gitu kan. Tapi skala kecil. Karena yang punya uang aja yang bisa begitu misalnya kan. Kalau itu ada dan tapi begini, apakah garansi dengan kita bermain itu akan juara? Burung itu makhluk hidup, dan ada yang mengaturnya. Burung sehebat apapun, saya pernah di Anis Merah. Dulu waktu di Piala Raja Pak, ini dua sudah jadi tontonan juri dan dipegang dua-duanya untuk juara 1, juara 2. Ini yang sebab kualitas jauh, gua yang dapat jauh. Tiba-tiba dari atas Tuhan datang jatuh ke kepala dia, pingsan. Dan yang tidak pingsan dia menahan diri. Siapa sekarang kuasa siapa? Juri atau siapa? Tuhan. Tuhan. Ada yang mengatur. Makanya saya dengan kuasanya Pak Enen, kita main burung, main jangan selangkah kita dari rumah kalau kita sudah ditakdirkan juara, tidak ada satupun yang bisa menahan. Tidak. Sekali bisa. Terbukti saya di Piala Raja juara 1. Saya mulai batu Majapahit. Kalau mau diterangkan mulai batu belinya sejuta, 250. Bisa juara di Piala Raja. Langsung dijual sama bos saya 25 juta. Nah, itu kan faktor hoki. Hoki itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Iya, kan semua udah ada garisnya. Dan juga maksud saya, kalau kita sudah punya power, joki hebat, burung hebat, kekuatan hebat, dan kita akan bergerak di lomba-lomba yang hebat dan target kita juga hebat, ya dia harus ada satu ruang yang disediakan. Hoki itulah kalau bahasa umumnya. Serahkan pada Tuhan. Iya, kalau ada hoki, apapun bisa juara. Bisa terjadi. Iya kan. Dengan hoki apapun bisa terjadi. Kan di lomba itu dari 60 gantangan, juri mengambil 10 gantangan. 10 gantangan itu rata-rata nilainya sama. Tiga orang bingung ini lebih. Plus minusnya pasti ada. Tinggal selera juri. Nah, selera juri ini tergantung pada hoki. Seperti itu. Kan? Burung yang dia center tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba ada serangga. Apapun gitu. Tiba-tiba nempel. Kan? Makanya betul kata agama. Sedetik ke depan tidak ada yang tahu. Tidak tahu apa yang terjadi. Makanya hal itu pegang oleh pemain. Kita tidak bisa. Kita boleh dekat dengan juri, boleh burung nomor 1. Tapi untuk juara, untuk apa? Serahkan pada Tuhan. Takdir waktu itu. Serahkan pada Tuhan. Takdir waktu itu. Ya kita kan di Piala Raja. Kenapa saya bisa juara kan? Saya nggak nyogok nggak apa. Misalnya kan kenapa gitu? Ya burungnya bagus.
Dan burung yang bisik-bisik, burungnya loncat. Loncat. Jadi nggak mau konyol. Iya. Hoki kembali lagi. Iya kan. Nah kan kalau seperti itu, tapi hoki itu sebagai garansi dari pekerjaan benar kita, memilih burung yang tepat, merawat dengan tepat, menjaga dengan tepat, kan gitu kan? Betul. Itu seluruh itu sudah kita lakukan, merawatnya dengan continue, intent, dan betul sekali kata Pak Prio, rasa sayang itu menjadi ruh kedekatan kita dengan burung. Saya sampai bukan ngobrol dengan burung, tolong kamu tampil dengan baik, sebab tampilan kamu yang akan membuka dompet bos saya. Saya kan gitu. Dan saya katanya juga dengan modal kecil, saya bisa juara di dua mahkota, Pak. Juara 4 di kelas bintang, juara 1 di kelas Madia. Dan waktu itu Pak, bos yang main itu yang bisnis di kapal main. Wah, yang punya properti, bos baja apa-apa Pak. Dan burungnya kan sudah tidak diragukan lagi. Betul, Nomor 1 di Indonesia. Kenapa saya dari pinggir bisa juara 1? Pikirkanlah soal semua. Berarti kan ada takdirnya. Ada faktor luck di situ. Iya, kan gitu. Dan saya datang bukan untuk juara. Saya menjajal waktu itu dan ternyata juara. Juara, betul. Dan juga jangan hilang optimisme dari diri. Itu sebagai motivasi kita untuk terus semangat merawat burung kita. Dan yang penting Pak, bos sama joki harus sama belajarnya. Bahwa dia kalau mau bermain burung di kelas A harus punya burung kelas A. Plus A, betul. Soalnya orang lain juga kelas A, kan gitu. Betul. Dan kan pertandingan itu bagaimana stabil. Awal, tengah, akhir. Kan betul. Finish itu kan penentuan. Di awal boleh tenang-tenang, ke tengah harus baik. Dan akhir harus luar biasa. Dan itu sebenarnya bukan kalimat dari mana? Kalimat dari agama. Awal, tengah, akhir. Akhir itu lebih baik. Iya, betul. Betul. Berarti finishing tasknya harus dapat ya. Betul. Tapi tidak bisa melalaikan awal. Karena awal mencuri perhatian. Kan juri perhatian ada ya awal. Gitu kan gitu. Makanya di psikotes itu kan grafiknya bukan 100 bukan ke ini kan. Betul. 8, 60, 70. Berjenjang. Dan orang pinter bisa membuat grafik itu. Betul. Dari ini persoalan mudah kan. Dia harus sengaja nilai 60 dulu deh. Betul. Sebab kesininya kan yang dilulus itu kan grafik begini. Betul. Jadi pemikiran kita kan harus ke depan. Betul. Nah di burung itu ada yang memakai rumus seperti itu. Jadi dia merawat bukan dari bakalan, dari istilah bahan, tetapi bahan yang sudah mempunyai kriteria yang akan menjadi besar. Betul. Dari Polomo yang bagus, Caturangga yang bagus. Talenta. Nah, betul. Membidik talenta dan itu urusan joki. Betul. Itu urusan joki. Bos ini beli. Oke. Tapi ini belum ke lapang, tapi ini saya ada harapan ke lapang. Dan itu kawan saya pernah membuktikan. Dulu pernah dia dibiayain, beli burung mahal, dia juara 2 rumah piala penuh. Dan dia inisiatif, saya bosan dengan membeli juara jadi juara. Bagaimana saya membeli yang talenta muda harus juara. Dan dia sukses. Makanya dia diberi nama burung itu Tuan Muda. Karena burung muda menjadi raja di sana. Kalah yang mahal. Betul. Gitu. Dan itu hanya di burung bisnis begitu saja di hobi burung. Betul. Hobi burung ini adalah prospek bisnis yang menjanjikan. Setuju? Sangat-sangat setuju. Sangat setuju. Dulu lagi booming. Saya aja yang nggak punya uang pernah beli ke peternak 11 burung anakan yang hijau warnanya 5.500.000. Dia kayak mendadak. Karena waktu saya laku. Kebayang yang punya 5.000. Betul. Bagaimana yang di luar pulau info berapa langsung diternakan dengan kandang seperti segede ini gitu kan. Betul. Dibukakan rezeki itu dari banyak hal gitu kan. Dia bisa menjadi. Cuman satu harus lurus lah. Harus lurus. Udahlah gitu. Apapun cobaan, godaannya harus lurus. Dan memang yang mengangkat derajat seseorang itu bukan harta, tetapi ilmu. Hobi tanpa ilmu juga sesat, Pak. Jelas sesat. Agama tanpa ilmu sama sesat. Iya kan? Kan gini, punya uang berapa dengan keilmuan yang rendah habis. Tapi uang sedikit dengan keilmuan tinggi akan lama. Betul. Saya ini ada yang perlu dipelajari nih dari pemain. Saya dulu liputan Merpati ya.
Ada seseorang bos di sini yang pengen main burung merpati, dia bilang, untuk jadi sukses saya harus punya joki yang hebat. Dia tanya ke wartawan siapa? Wardi, kata saya. Kebetulan Wardi sedang ada kasus di penjara. Kan? Dikeluarin. Kenapa Wardi dikeluarin? Karena apa? Ilmu yang dia punya. Itu kalau dia nggak beri ilmu dari penjara siapa yang melirik, Pak? Betul. Iya kan, dia harus ngeluarin uang banyak. Si bosnya belum apa-apa, tapi dia percaya keilmuan dapat mengangkat juga dia. Betul. Dan apa yang dia praktekkan gitu, begitu datang ke pabriknya ada 300 ekor, yang kepilih 6 ekor semuanya buang, kata dia. Dan nurut, Pak. Bosnya nurut. Ini sangkar apa, kata. Ini sangkar apa? Buang, sangkar dibuang, diganti sama dia. Dan dia mulai megang-megang yang bagus. Beli, jangan beli juara, beli yang naik ke level. Makanya di burung juga harus statusnya harus langgeng, beruntung. Mapankan ilmunya dulu. Ilmu menciptakan strategi. Dengan ilmu itu kan bisa membeli baik. Pembelian yang tepat, keberuntungan yang beruntun. Beruntun. Iya, beruntun kan. Kita sudah tahu strateginya. Saya dari dulu, saya kalau ya itu balik lagi hidupin keluarga, saya datang ke Tegalega. Dulu saya jual, nah saat itu ada modal saya beli. Saya loncat burung, cek, saya udah tahu. Anisnya loncat. Nah yang loncat saya beli. Siapa yang mapan kan mahal. Pak, berapa? 2,5 juta. Udahlah 17,5 kata saya kan loncat. Ya lebih juga dapat. Nah, saya urus supaya tidak loncat. Itu kan ilmu. Dilombain saya di Soreang, datang begitu ganteng. Payanan berapa? 6,5 juta. Mahal amat, 4 juta lah. Bos saya. Jadi hampir 4,150 juta. Untung dari sana seminggu. Betul. Karena saya dekat dengan bos-bos, ada burung yang dia bosan. Pian beli burung saya berapa? Jangan kurang 2,250 juta. Karena saya tahu, saya beli. Saya rawat. Ternyata di sana jenuh. Saya lombain. Ada tukang bos sayur Ciwidey. Betul. Ya, waktu itu kan karena yang yang tahu burung sedikit. Kalau sekarang Pak, selain harus cerdas, uang juga harus ada. Selain cerdas di hobi, juga harus ada amunisi. Kan 3 hal mendapat burung bagus itu. Pintar, uang, berani. Bapak kalau nggak berani nggak beli Ohara sama biang kerok.